Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat pemirsa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja ibadah puasa, sholat tarawih kita, menunaikan zakat fitrah dan zakat mal kita, dan insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Doa kita semuanya mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan di duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing, sama keluarga kita saling memaafkan satu sama lainnya. Mari kita teruskan menyinari rumah kita dengan sholat berjamaah, bacaan Al-Quranul Karim, sholawat, dan menjauhkan diri dari godaan syaitan. Rasul SAW pernah bersabda, janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Pemirsa rahimakumullah, di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, mari kita laksanakan himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan membudayakan hidup bersih dan sehat, serta makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan tetap beribadah, belajar dan bekerja di rumah kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa rahimakumullah, ada sebuah peristiwa menarik 14 abad yang lampau. Rasulullah SAW membaca amin, amin, amin 3 kali. Sementara itu sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata pun.
Akhirnya sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau membaca amin 3 kali ya Rasulullah?" Beliau Rasulullah menjawab, "Ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa." Jawab Rasulullah dengan doa ini, "Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra-putrinya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti kepada suaminya dan keluarganya." Maka aku pun mengaminkan doanya sebanyak 3 kali, wahai sahabatku. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya konsep untuk meraih kebahagiaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yakni apabila Allah menghendaki keluarga yang bahagia di duniawi dan ukhrawi, maka hendaklah kita memahami dan mendalami agama dengan baik, saling menghormati antara anak dan orang tua, mencari rezeki yang halal, hidup sederhana, mawas diri dan koreksi diri, introspeksi diri akan kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Marilah kita meraih kesuksesan Ramadan kita dengan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Karena kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak pernah akan mendapatkan kebahagiaan tanpa memulai dari rumah kita masing-masing. Mari kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing sesuai dengan ketentuan syar'i. Karena sholat Id itu sunat muakkad, bisa dilakukan dengan cara berjemaah, dengan cara sendiri munfarid di rumah kita masing-masing. Bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang biasa kita lakukan di masjid, di lapangan yang luas seperti tahun-tahun yang lalu? Di saat pandemi seperti ini, sholat Idul Fitri itu bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Yang pertama, tanpa azan dan iqomat, sang bapak atau kakak mas menjadi imam, sedangkan ibu, adik, saudara yang lain menjadi jemaahnya. Minimal 4 orang, 1 orang jadi imam, 3 orang jadi makmumnya, tambah itu bilalnya, salah satu dari yang 3 itu. Bagaimana caranya? Tetap niatnya seperti biasa, seperti yang kita lakukan di masjid atau di lapangan. Sholli sunatul Idul Fitri rakaataini. Kalau kita jadi imam, imaman lillah. Kalau kita jadi makmum, kita bilang makmuman lillahi ta'ala. Kita takbir pertama. Selain takbir pertama itu, kita takbiratul ihram 7 kali. Kemudian kita antara takbir berikutnya kita baca tasbih di dalamnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu setelah itu kita baca surat Iftitah, salah satu surat doa Iftitah, kemudian surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan salah satu surat yang kita hafal atau yang kita pahami. Jangan memaksakan diri. Nah, itu kita bangun lagi, selain takbir pertama kita disunahkan takbir 5 kali, sama persis seperti di rakaat yang pertama. Dan takbir itu diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita akhiri dengan salam. Setelah itu kita berdoa pada Allah, mohon kepada Allah dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita,
dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, kemudian juga disunahkan untuk khutbah. Khutbah dilaksanakan dengan dua cara, khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Bedanya dengan sholatnya adalah dalam khutbah disunahkan takbir 9 kali pada khutbah yang pertama, kemudian pada khutbah yang kedua disunahkan takbir 7 kali. Bagaimana rukun dan syarat khutbah Idul Fitri? Hampir mirip persis seperti khutbah Jumat. Seperti khutbah Jumat yang kita laksanakan di masjid kita masing-masing. Pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian ada pesan-pesan takwanya, membaca salah satu ayat suci Al-Quran, kemudian ditutup dengan doa. Nah, sholat Idul Fitri kali ini memang sangat berbeda sholat Idul Fitri di tahun yang lalu, karena dalam suasana COVID-19 ini, virus 19 ini, kita dianjurkan untuk banyak beribadah di rumah kita masing-masing untuk menjaga kesehatan kita. Karena menjaga diri dan kesehatan kita itu jauh lebih penting daripada melaksanakan sholat berjamaah di tempat yang ramai tapi mendatangkan mudarat. Nah, barangkali inilah himbauan kami kepada pemirsa, kaum muslimin muslimat, jamaah sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya kita hidupkan dengan qiyamul lail di malam harinya. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa qiyamul lail di tanggal 1 malam hari di bulan Syawal, insyaallah Allah tidak akan mematikan mata hatinya ketika mata hati seorang itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga, pribadi dan keluarga menyampaikan minal aidin wal faidin al maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Lalu nilai-nilai apakah yang kita dapatkan, yang kita peroleh dari berhari raya di rumah kita masing-masing? Tentu tidak ubahnya seperti kita melaksanakan hari raya di luar pandemi COVID-19 ini. Insya Allah nilai ibadahnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadiratullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian, kurang lebih mohon maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.